Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Farwazi Ishak dengan NPM 1906289722. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan unit UTS dari inovasi organisasi. Pada UTS kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan A2F Model of Innovation, kemudian adanya inovasi baru, serta implementasi dari teori U. Nah, untuk contoh kasusnya, saya mengambil contoh perusahaan dari Sayurbox. Nah, Sayurbox sendiri merupakan adanya salah satu bentuk inovasi disruptive innovation, di mana dengan inovasi teknologi yang dapat memotong rantai pasokan dari produk pertanian. Nah, melalui website dan aplikasinya, Sayurbox bekerja sama dengan para petani dan memudahkan konsumen untuk berbelanja sayuran dengan sistem pre-order yang dilakukan sehari sebelum sayur dikirim. Saat ini kita tahu bahwa kebanyakan konsumen semakin jeli untuk memperhatikan apa yang konsumen makan. Maka dari itu, perilaku konsumen inilah yang menjadi perhatian dari Sayurbox dalam memasarkan produknya. Sayurbox bekerja sama dengan petani mitra untuk menyediakan sayuran dan buah segar kepada para konsumen. Selanjutnya, pembahasan terkait dengan A2F Model of Innovation, di mana yang pertama adalah aktivator, di mana aktivator ini adalah yang memulai adanya proses inovasi, yaitu Amanda Susanti Cole, selaku co-founder dan CEO dari Sayurbox. Kemudian yang kedua ada browser, di mana browser ini adalah orang-orang yang ahli dalam mencari informasi yang di awal berdirinya Sayurbox itu, di mana ada Amanda Susanti Cole, kemudian Ramanonto Widido, dan Meta Trisnawati. Selanjutnya di bagian kreator, ini adalah orang-orang yang menghasilkan ide-idenya serta konsep dan mencari solusi baru yang akan diproses ke depannya. Orang-orang tersebut adalah Amanda Susanti Cole, Ramanonto Widido, Meta Trisnawati, Arif Zamani, dan Roni Koswara. Selanjutnya di bagian developer sendiri, itu adalah orang-orang yang lebih mengkhususkan untuk mengubah suatu ide menjadi suatu produk dan layanan, di mana di bagian ini ada Meta Trisnawati. Kemudian di bagian eksekutor sendiri adalah orang-orang yang mengurus terkait dengan implementasi dan eksekusi yang dilakukan oleh Sayurbox. Nah, yang pertama itu di bagian eksekutor ada Pak Misto, di mana beliau ini adalah petani pertama yang bekerja sama dengan Amanda Cole dan sekaligus menjadi community leader di daerahnya. Kemudian ada petani sayur dan buah serta Osin Hernis dan Andi Low yang menjadi bagian dari tim marketing Sayurbox. Kemudian untuk fasilitator sendiri, mereka ini yang mengikuti terkait dengan pengeluaran dan investasi yang dibutuhkan oleh Sayurbox untuk menuju proses inovasi yang bergerak maju nanti ke depannya. Nah, orang ini adalah Arif Zamani serta Pertama Capital yang menjadi investor pertama untuk Sayurbox. Kemudian new innovation atau inovasi baru yang sedang dilakukan oleh Sayurbox sendiri ada 3 poin, di mana yang pertama ada sayur tunai, sayur poin, dan sayur kilat. Sayur tunai sendiri memiliki target untuk mencapai keinginan konsumen, di mana Sayurbox menciptakan pengalaman belanja langsung di depan pintu rumah konsumen. Kemudian konsumen juga dapat memilih fitur bayar di tempat sebagai metode pembayarannya. Kemudian konsumen juga dapat untuk membuka box serta memeriksa barang pesanan mereka, dan mereka hanya membayar apa yang mereka inginkan. Jadi konsumen juga tidak perlu untuk membayar belanjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Maka dari itu, sayur tunai menjadi salah satu new innovation yang dikembangkan oleh Sayurbox. Kemudian yang kedua ada sayur point, dengan targetnya itu loyalitas customer, di mana Sayurbox ingin menghadiahi konsumen dengan sayur point berupa loyalitas terintegrasi yang kemudian nantinya dapat ditukarkan dengan voucher, kemudian sayur merch atau merchandise dari Sayurbox dengan edisi terbatas dan produk-produk khusus yang disediakan oleh Sayurbox. Dan yang ketiga ada sayur kilat, dengan targetnya untuk mencapai kenyamanan kemudahan customer dalam melakukan proses belanja di Sayurbox. Sayurbox sendiri menawarkan kecepatan pengiriman yang tak tertandingi kepada konsumen di perkotaan yang tidak sabar untuk memasak makanan mereka.
Pesanan akan tiba paling cepat dalam waktu 2 jam setelah melakukan pemesanan. Nah, untuk fitur dari adanya inovasi terbaru yaitu sayur tunai dan sayur kilat baru terdapat di Jabodetabek dan akan dikembangkan terusnya nanti. Selanjutnya untuk implementasi dari teori U berdasarkan 7 steps. Di sini yang pertama ada holding the space, di mana Amanda ingin melakukan suatu perubahan. Di mana maksudnya? Nah, berawal dari keluarga Amanda yang memiliki tanah yang kemudian ditanami singkong oleh seorang petani yaitu Pak Misto dan menjual ke pedagang desa setempat. Nah, harga yang didapat ini sangat rendah dan singkong hanya dipanen setiap 6 bulan sehingga dirasa omsetnya sangat rendah. Pada tahap selanjutnya, bagian observing, Amanda mulai untuk meneliti apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga pada tahap sensing sendiri, akhirnya Amanda mulai menyadari bahwa akan adanya permintaan terhadap produk segar yang lebih eksotis dan langka. Pada tahap resensi sendiri, Amanda bertanya, apakah mungkin lebih efektif untuk menanam dan menjual produk jenis ini, yaitu yang lebih eksotis dan langka, langsung ke restoran daripada menjual ke pedagang desa. Setelah melalui 4 tahap ini, akhirnya Amanda mulai melakukan tahap crystallizing, di mana Amanda mulai bekerja sama dengan Pak Misto, yaitu tadi seorang petani, yang kemudian akhirnya mereka mulai untuk membangun rumah kaca dan mengubah lahan menjadi pertanian kangkung. Ya, tadi adalah kangkung ini merupakan salah satu produk segar yang lebih eksotis dan langka. Kemudian kangkung tersebut dijual langsung ke restoran dan akhirnya mereka pun menyadari adanya permintaan kangkung di restoran yang cukup tinggi dan harga yang didapat bisa jauh lebih tinggi daripada singkong yang ditanam sebelumnya. Setelah melalui proses tahap crystallizing, akhirnya Amanda melalui tahap prototyping, di mana Amanda bertemu dengan Rama yang pada saat itu sedang menjabat sebagai head of product di salah satu perusahaan. Dan kemudian mereka pun berdiskusi lebih banyak ide untuk sayur box ke depannya, sehingga mereka meluncurkan sayur box pada awalnya di Instagram yang memiliki kurang lebih 100.000 pengikut, dan kemudian karena melihat adanya peningkatan permintaan akan sayur box itu, mereka memperluas hingga ke situs website dan aplikasi. Kemudian tahap terakhir yaitu performing, di mana Amanda dan timnya yaitu sayur box terus berusaha untuk mengembangkan sayur box hingga menjadi pemasok produk segar terkemuka di Indonesia, kemudian juga ke seluruh Asia Tenggara. Kurang lebihnya begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.